Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Rudiman. Bisa dilihat di layar ya. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, mata kuliah Fikih MT SMA. Mantuk dan ada beberapa arah pembahasan yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama adalah pengertian mantuk dan macam-macamnya. Yang kedua adalah pengertian mafhum dan macam-macamnya. Dan yang ketiga adalah pengertian mafhum muwafaqah dan bentuk-bentuknya. Dan yang terakhir adalah pengertian mafhum mukhalafah dan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah pengertian mantuk dan macam-macamnya. Nah, di sini kita bisa lihat secara etimologi ya, secara etimologi isi maf'ul yang artinya berbicara. Jadi mantuk itu berarti yang dibicarakan. Nah, secara istilah mantuk itu menurut Imam Asy-Syafi'i sesuatu yang ditunjuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Nah, jadi mantuk adalah pengertian yang ditunjuki oleh lafaz di tempat pembicaraan. Jadi berikutnya macam-macam mantuk. Yang pertama ada nas. Yang dimaksud nas itu seperti apa? Ada nas itu suatu perkataan yang jelas, yang tidak mungkin ditakwilkan lagi. Seperti dalam firman Allah bisa dilihat di sini, maka wajib berpuasa 3 hari ya, tanpa ditakwilkan, itu sudah jelas. Berikutnya ada namanya zohir. Nah, yang dimaksud zohir di sini apa? Bisa lihat di sini perkataan yang menunjukkan sesuatu makna, bukan yang dimaksud dan menghendaki kepada pentakwilan. Misalnya dalam Quran surah Ar-Rahman ini bisa dilihat, dan tetap kekal zat Tuhanmu. Kemudian ada Quran surat Az-Zariyat di sini, dan langit yang kami bangun dengan tangan. Nah, di sini yang dimaksud tangan di sini tidak bisa diartikan seperti tangan manusia ya, karena Tuhan mustahil ya. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaan. Nah, di sini ada pengertian maf'ul. Nah, di sini bisa dilihat secara etimologi ya, isim maf'ul itu ya di sini bisa dilihat yang artinya faham ya, faham yang berarti yang difahami. Nah, untuk secara istilah bisa diartikan adalah tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yaitu petunjuk, artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang dicapkan. Nah, jadi mafhum itu penunjukan lafaz yang tidak diucapkan atau dengan kata yang tidak disebutkan atau menetapkan ya, pengembalian dari pengertian lafaz yang diucapkan bagi yang tidak diucapkan. Berapa macam mafhum? Pertama, macam-macam mafhum, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, apa itu mafhum muwafaqah? Mafhum muwafaqah itu pengertian itu bisa dipahami sesuai menurut ucapan lafal yang disebutkan. Nah, dan menurut para ahli usul fiqih, mafhum muwafaqah adalah menunjukkan hukum yang tidak disebutkan untuk memperkuat hukumnya. Kenapa? Karena terdapat kesamaan antara keduanya dalam meniadakan atau menetapkan. Nah, untuk mafhum mukhalafah itu pengertian dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam istimbat maupun nafi, meniadakan. Nah, oleh sebab itu hal itu yang diucap. Nah, ada macam-macam bentuk-bentuk mafhum muwafaqah. Pertama adalah bisa dilihat di layar, fahwal khitab. Apabila dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Nah, seperti bisa dilihat firman Allah di sini, sedangkan kata-kata yang keji saya tidak boleh dilarang apalagi memukulnya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa haramnya mengatakan oleh karena itu keharaman mencaci maki dan memukul lebih pantas diambil karena keduanya lebih berat ya. Kemudian di sini lahanal khitab, apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Misalnya Quran surah An-Nisa ini ya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya. Ini ya bisa dilihat di layar dibaca. Nah, ada jenis-jenis mafhum mukhalafah ya, ada mafhum sifat, ada mafhum ilat atau sebab, ada mafhum ada atau bilangan ya, bisa dibaca di sini. Ya, dari mafhum silat itu menggantungkan hukum pada zat dengan salah, seperti bisa lihat firman ini. Kemudian ada sebab ya, menggantungkan atau menghubungkan hukum sesuatu karena sebab ilatnya ya, pengharaman khamar ya. Nah, kemudian di sini ada adat atau bilangan, memperkuat hukum sesuatu kepada bilangan tertentu. Bisa lihat ini dalam firman. Nah, kemudian ada jenis-jenis mafhum mukhalafah ya, yang sambungan tadi ada gayat atau tujuan dan asar atau pembahasan. Ya, untuk
qayyad atau tujuan, membatasi hukum dengan kata illa atau hatta. Nah, kemudian ini pemahaman dari redaksi yang menggunakan hasar, pembatasan, ya misalnya ini tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Saya kira itu cukup. Semoga bermanfaat apa yang diberikan. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.